warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Setelah kemarin kita melewati materi tentang image HTML atau menampilkan gambar pada halaman web browser. Selanjutnya kita masuk ke bagian hyperlink ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kita akan baca deskripsi singkat mengenai apa itu hyperlink dan beberapa atribut di dalamnya. Setelah itu kita akan langsung praktek ya teman-teman. Secara singkatnya, hyperlink atau anchor elemen merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengakses link halaman web, file, alamat email di lokasi yang berbeda ya teman-teman. Jadi singkatnya adalah hyperlink ini berbentuk tulisan. Misalnya tulisannya seperti ini. Misalnya atribut. Sedang atribut ini bila diklik akan mengarah ke halaman web atau ke situs lain lah, misalnya seperti itu. Nah, secara umum anchor tag memiliki 8 atribut di dalamnya. Yang pertama adalah download, yang kedua ada ref lang, ping, refer policy, rel, target, dan tipe. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah yang kedua atribut ini ya teman-teman. Yang pertama ada ref, yang kedua ada target. Nah, masing-masing pengertian dari ref dan target akan saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari mana dulu ya? Oke, dimulai dari ref. Ref adalah URL yang ditunjuk oleh hyperlink. Singkatnya, ref akan menjadi alamat link yang akan dituju. Jadi di dalam ref ini akan dimasukkan link yang akan kita tuju ya. Misalnya ada Google, bisa juga untuk versi halaman web browser ya teman, ada Google dan lain sebagainya. Nanti linknya akan dimasukkan ke dalam ref di sini ya. Yang kedua kita memakai atribut target ya. Nah, target ini singkatnya adalah tempat atau cara menampilkan URL yang sudah kita tampilkan di ref ini. Jadi setelah URL-nya masuk ke dalam atribut ref, maka selanjutnya kita akan menyetel tempat atau cara menampilkan URL tersebut. Nah, di dalam atribut target ada beberapa istilahnya atribut lah. Di dalam target ada atribut lagi. Yang pertama adalah self, blank, parent, dan top. Jadi singkatnya seperti itu. Langsung saja kita praktek ya kedua atribut anchor tag dan yang lainnya ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat 4 anchor tag ya. Jadi jumlahnya nanti anchor tagnya ada 4. Nah, di dalam anchor tag ini saya ingin menyetel atribut di bagian target. Nah, di bagian target ini saya akan membuat nilainya menjadi berbeda ya. Singkatnya seperti itu. Pertama kita ketik huruf A sebagai tagnya ya teman-teman. Ini ada sarannya, emet, kita klik. Nah, untuk ref di sini misalnya saya ingin mengisi linknya ke website mana ya? Misalnya WhatsApp. Di sini saya sudah mendapatkan link yang akan saya jadikan contoh untuk penerapan anchor tag-nya. Linknya adalah ke halaman WhatsApp web ya teman-teman. Ini adalah platform aplikasi kirim pesan yang sering kalian gunakan dan populer saat ini.
saya akan tempelkan di dalam atribut ref, misalnya seperti ini. Nah, kemudian setelah linknya tertempel, kita tambahkan atribut target. Di dalam target ini pertama saya ingin menyetel nilainya menjadi self. Kemudian setelah self kita masukkan keterangan ya. Keterangannya apa ya? Misalnya link 1. Link 1. Oh, sebentar. Misalnya ini tidak usah diberi target dulu. Ini yang sederhana aja nih, arah bla bla. Oke, WhatsApp. Nah, misalnya ini tanpa atribut target di dalamnya ya, teman-teman. Sekarang coba kita tampilkan di web browser hasilnya seperti apa. Nah, misalnya seperti ini tampilannya. Saat kita klik, maka yang tampil di sini adalah link WhatsApp ya. Link WhatsApp akan tampil di sini. Saya seperti ini. Ini tanpa atribut target di dalamnya ya, teman. Ini normal. Seperti ini. Yang kedua kita akan men-setting target ya. Targetnya ini nilainya adalah self. Kemudian kita lakukan yang sama pada atribut berikutnya. Yang kedua ini, link kedua adalah self. Selanjutnya ada blank, parent, dan top. Caranya masih sama, kalian copy tulisannya yang link yang 1 dan kalian tambahkan atribut target di dalamnya ya, teman-teman. Setelah seperti ini, kita jalankan di web browser dan kita lihat perbedaan dari mulai link pertama dan yang link yang kelima ya, teman-teman. Ini sudah jadi. Sebelum itu saya hampir lupa menjelaskan maksud dari atribut maksudnya adalah nilai dari atribut target ini ada self, parent, blank, dan top. Nah, yang pertama adalah self. Self di sini adalah menunjukkan konten penelusuran saat ini. Maksudnya adalah setelah kita mengklik linknya, jadi dia otomatis akan berada di web browser yang ada di aplikasi SPCK Editor atau yang kalian gunakan lah istilahnya. Ya, yang kedua ada blank. Blank di sini adalah ketika kalian klik nanti otomatis akan membuka alamat URL website yang tadi yang WhatsApp itu di tab baru. Tab baru ini kayak di Google Chrome lah. Tab di Google Chrome yang tab baru gitu. Yang ketiga ada parent. Parent di sini konten penjelajahan orang tua. Ini jarang digunakan ya. Terus yang terakhir ada top. Top di sini untuk penjelajahan konten yang paling atas. Ini juga saya belum pernah pakai.
Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai nilai yang ada di atribut target ya di Anchor Tag. Kita coba lihat satu persatu perbedaannya. Yang pertama adalah self. Kita coba klik. Ini dia akan terbuka di web browser yang ada di aplikasi SPCK Editor. Yang kedua ada atribut apa ini, bentar. Link 1 tidak ada. Oh, yang kedua ini self. Dia masih sama, berjalan di browser aplikasi SPCK Editor. Yang ketiga, dia akan otomatis membuka di browser Google Chrome. Ini posisinya ada di tab baru. Yang keempat adalah parent, konten penjelajahan orang tua. Ini masih sama, maksudnya adalah tampil di aplikasi SPCK Editor. Yang terakhir adalah top atau konten penjelajahan paling atas. Masih sama, tidak ada perubahan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai iframe dalam bahasa markah HTML ya. Apa itu iframe beserta atribut-atributnya akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.